acara kajian rutin yang setiap hari Kamis diselenggarakan dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi yang kami sampaikan di malam hari ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi tentang masalah kemuhammadiyahan dan al-Islam, khususnya tafsir Quran. Jadi terkait dengan Muhammadiyah ini sebenarnya saya mengingatkan lagi bahwa hendaknya kita itu memahami latar belakang berdirinya Muhammadiyah, kemudian kita bisa menempatkan diri di dalam organisasi itu. Karena banyak di antara kita itu walaupun sebagai pengurus itu masih ada yang kurang memahami, sehingga apa yang dilakukan menjadi tidak terorganisir. Terus terang saya melihat di jamaah kita itu masih kurang solid. Itu terbukti kita bandingkan, saya tadi ngomong-ngomong sama Pak Khairul terkait dengan organisasi ini. Dia cerita tentang organisasi yang namanya Hidayatullah. Hidayatullah itu pusatnya di Balikpapan. Itu dalam kadernya luar biasa. Jadi antara jamaah itu dinikahkan. Tentunya didoktrin dulu, dikasih masukan-masukan dulu sehingga daya juangnya tinggi. Lalu kemudian ini dinikahkan, dalam menikahkan itu sudah diselidiki dulu. Akhirnya sudah ada kesepakatan. Nah, setelah nikah diculno bukan diculno gelodok, ini tugas dikirimkan ke daerah mana. Di sana berbuat sendiri dia dengan semangat jihadnya. Dan berhasil. Salah satu contoh di Mojokerto itu di Pacim itu disponsori oleh Pak Yanto itu. Ya, sampai akhirnya sudah jadi dipindah lagi. Artinya daya juangnya lebih tinggi. Ya, kepada organisasi. Nah, organisasi Muhammadiyah itu tidak sembarangan organisasi sebenarnya. Karena organisasi Muhammadiyah itu disepiriti oleh faham seorang ulama yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga disepiriti oleh Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini yang mensepiriti. Hendaklah ada atau adakanlah suatu umat itu kan kumpulan manusia. Kalau bahasa Inggrisnya boleh dikatakan grup gitu. Kalau kita bahasa organisasi ya perserikatan boleh. Hendaklah ada di antara kamu dan atau adakanlah di antara kamu suatu perserikatan. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mereka itu mengajak kepada kebaikan. Wa ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini spirit yang dipakai oleh Muhammadiyah. Berarti kalau kita berada di organisasi itu menjadi pengurusnya, berarti kita sudah menjalankan itu. Nah, ini maksud saya tidak disia-siakan. Kesempatan ini luar biasa karena Allah itu memuji kepada orang yang mau beramar ma'ruf. Cirinya di Muhammadiyah jadi amar ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan, ya sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Karena menyuruh berbuat ma'ruf yang mencegah pada yang munkar. Kenapa Allah memuji itu? Karena memang amar ma'ruf itu luar biasa. Ya? Jadi digambarkan umpama sebuah kapal, penumpangnya bermacam-macam. Ada orang yang baik, ada orang yang jelek, kelakuannya maksudnya. Terus salah satu penumpang itu melubangi kapal.
Terus kalau tidak ada orang yang mencegah, maka kapal akan tenggelam dan seluruh penduduk di dalam awak kapal itu akan mati semua. Maka ketika dicegah, maka dianjungi jempol oleh Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini Muhammadiyah. Jadi cirinya di situ. Lalu Muhammadiyah itu sekarang mengembangkan dirinya itu luar biasa. Kalau dulu awal perjuangannya ya Jamaah Kedalan itu dibandani dewi, digerakkan dewi, dibandani dewi. Tapi nggak sekolah itu dibayari dewi dulu. Tapi lama-lama bisa berubah. Hidayatullah dulu juga begitu. Hidayatullah dulu itu ketika mau cari orang, cari bolong, gutit mahasiswa wis gak usah kuliah metu wae. Mati omongi macam-macam metu. Setelah saya kuat berubah kebijakannya. Bapak saya kuliah tetap kuliah jangan sarjana. Sama sekarang kan. Muhammadiyah saiki sekarang secara umum dianggap wong sugih. Malaysia sih sembarang duit. Sekarang kalau ada kegiatan harus bayar. Ini ke Jakarta itu satu orang ayo SWU-nya 1 juta. Wong lu SBB-nya pesertanya itu 750, wong lu 1.500. 1.500 sampai 1 juta, 3.500. Sepure. Sure PP wong loro iso piroan itu. 3 jutaan. TP. Durung sana ini. Nah, kan duit gimana? Nah, karena PDM di Indonesia tidak sama posisinya. Kalau saya boleh katakan yang termelarat itu ya PDM Kota Mojokerto. Karena apa? Tidak punya usaha. Lain-lain itu punya pom 2, punya properti, punya pabrik roti, punya macam-macam. Peternakan. Kita tidak punya apa-apa. Makanya tadi amanah dari Muktamar dulu kan gerakkan ekonomi. Ekonomi harus digerakkan. Alhamdulillah sekarang juga secara umum, tapi Muhammadiyah bukan Muhammadiyah Mojokerto, tapi secara umum Muhammadiyah itu sudah luar biasa. Sampai kemarin di Purwokerto itu membuat apa itu rumah makan tuh promosinya gratis. Ya, sudah bisa membuat ojek online, sudah bisa membuat bank, sudah bisa membuat apa rudal. Hebat sebenarnya. Tapi sistemnya secara umum. Tapi kalau daerah-daerah ini kadang-kadang ada yang sih saya ngakoni ya PP. Kan repot juga. Tapi saya juga tertarik di Gondang Legi itu membuat sekolahan sampai sekarang luar biasa, tingkat 7. Itu yang membuat cabang. Alhamdulillah sekarang ini cabangnya diberi kontribusi lah, sebenarnya gitu. Nanti ono tuase gitu ya, oleh perjuangan. Nah, maka saya harapan seperti itu menyadari bagaimana kita berada di organisasi. Bagaimana kita sebagai pribadi di dalam organisasi. Bagaimana kita sebagai keluarga dalam organisasi, bagaimana kita sebagai pribadi dalam beribadah dan sebagainya. Itu semua diatur. Banyak pelajaran di Muhammadiyah. Nah, ini sebenarnya kita juga akan, saya sendiri pribadi bersama dengan Majelis Tabligh dan Majelis Kader menyadari hal itu, karena banyak dari kita itu yang akhirnya diambil orang. Nah, kenapa kok diambil orang? Karena mungkin Muhammadiyah sendiri tidak membuat kegiatan. Itu masalahnya. Diambil orang akhirnya pahamnya juga jadi beda. Sekarang ini siapa yang tidak mengatakan Quran berdasarkan Quran Sunnah? Banyak semua orang mengatakan berdasarkan Quran Sunnah, Quran hadis, banyak. Tapi penerapannya beda. Oke. Contoh misalnya, memakai pakaian celana ini misalnya contoh, itu harus di atas kolok. Yang di bawah kolok finar kan ini neraka. Sehingga orang memahami hadis itu wis saklek. Secara literasi ya seperti itu. Loh, Muhammadiyah apa gak ngerti kira-kira hadis itu kok dijarno ya pakaiannya kadang di bawah kolok. Ternyata ada hadis lain. Hadis lain setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, lalu Abu Bakar atau siapa itu
guru-guru datang kepada Rasulullah mengatakan bahwa pakaiannya selalu di bawah polok. Tapi bukan karena sombong, karena melorot aja. Oleh Rasulullah tidak dipermasalahkan. Berarti tadi yang di bawah polok tadi itu latar belakangnya karena sombong. Tradisinya begitu dulu itu. Maka dipahami oleh Muhammadiyah tidak harus seperti itu. Nah itu kan salah satu pemahaman. Nah salah satu pemahaman lagi misalnya kode-kode Quran Sunnah. Kalau ngaji hidayah itu dilokno kafir. Kalau orang yang mengaku Quran Sunnah tadi sama. Muhammadiyah berarti bid'ah. Tapi dilokno. Nah gini ini kan nggak perlu. Makanya di dalam Muhammadiyah itu dasarnya menggunakan Quran dan hadis yang sahih. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Sehingga kadang-kadang ketetapan-ketetapan itu jadi beda. Seperti ini. Sekarang ini bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu ada 2 peristiwa besar. Yaitu hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dan gerhana. 2 persoalan ini kalau kita pelajari itu iman kita semakin mantap. Tapi terkait dengan masalah Maulid Nabi itu banyak pro dan kontra. Dia ngomong oleh sebagian besar, lihatnya gak apa-apa. Karena apa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kan begitu. Ya karena saya balik kalau begitu. Muhammadiyah bagaimana ngelakoni apa namanya itu hisab. Rasulullah nggak pernah melakukan hisab. Wani gak hisab, tapi ada. Itu kan jadi begitu. Nah kita harus lihat latar belakangnya. Kenapa melakukan hisab? Nah karena waktu itu ru'yat itu mengandung ilah. Karena sekarang ini kalau menggunakan ru'yat saja mesti problem, mesti tidak akan sama. Nah ilatnya itu bisa dilihat dari sebuah pernyataan Nabi sendiri. Inna nahnu umatun umiyatun la naktubu wala nahsibu. Kami adalah umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Berarti latar belakangnya tadi tidak bisa hisab, makanya disuruh ru'yat. Nah sekarang ru'yat jadi problem. Karena misalnya kalau di sini sudah hari raya, kadang-kadang di Arab belum, atau dibalik. Kadang-kadang di Arab sudah hari raya, di sini sudah hari raya, sana belum, atau dibalik di sana sudah, di sini belum. Itu sering terjadi. Apalagi kalau dikutub. Sekarang muncul bulan di Mojokerto. Saat minggu kemudian baru muncul di kutub. Problem. Maka muncullah yang namanya hisab tadi. Nah, hisab itu adalah mengatasi persoalan itu tadi. Nah, itu tidak sekedar pemikiran tapi kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah itu menjadikan bumi dan bulan itu bercahaya dan sebagainya. Lalu menetapkan manzilah-manzilahnya. Nah dari manzilah-manzilah itu tempat edarnya itu sudah diketahui oleh manusia. Maka bisa diketahui dari hitungan itu. Kenapa Allah jadikan itu? Supaya kamu bisa menghitung tahun dan melakukan hisab. Itu kata Allah. Nah ini kalau tidak dijelaskan itu akhirnya seakan-akan seperti beta pedal lidah. Ya, nah malu tadi juga sama. Maulid tadi sebenarnya kalau kita lihat latar belakangnya itu adalah terjadi di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah saat itu umat Islam sedang berperang dengan tentara salib. Umat Islam lemah. Nah bagaimana untuk menumbuhkan semangat jihadnya ini? Diperingatilah sejarah Nabi kita Muhammad. Supaya apa? Termotivasi oleh daya juang Rasul. Berarti di situ substansinya, bukan masalah layahnya. Kalau di Mojokerto layah, Dikit-dian, 5.000, 1.000. 5.000 ya. Madura saya gimana? Mulutan. Saling memberi apa gitu. Nanti tradisi-tradisi beda. Nanti beragama saja nih keangel. Semua lakukan. Kecuali yang dilarang.
Aku masih ngene ndak apa-apa, kan larangan. Nek kayak ngene kayak api lu gak oleh iki aja. Ini masjid ini gak oleh. Nggih, Pak. Iya betul, nggak Nah, boleh. oleh. Apa ilim? Cuk gini nggak boleh. Nah, boleh dilakukan. Aku ngene gak apa-apa. Nah, menurut saya bukan masalah peringatannya. Masa kita ganti gak peringatan terus. Aku ngaji materinya itu, masa salah? Kan enggak. Jadi bukan masalah peringatannya. Apa yang kita kerjakan melanggar apa enggak? Misalnya kalau tradisi, wis ayo ngulutan urup-urupan bojo, melanggar itu. Kan gitu. Lihat apa yang dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya pada kan biasa kan. Materinya materi tentang Nabi. Nah ini Allah sudah berpesan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Artinya Nabi itu oleh Allah ditunjuk sebagai idola, sebagai panutan, sebagai contoh yang terbaik dalam hal apa? Hal semuanya. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyebarkan Islam. Islam ini mengajarkan seluruh aspek kehidupan manusia. Apalagi terkait dengan paham keislaman. Rujukannya kembali kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Sekarang misalnya sudah ngetren, pemerintah turun tangan, di mana-mana dikasih penataran terkait dengan Islam moderat, misalnya. Islam radikal tidak boleh. Nah kalau kita beda pendapat seperti ini kayak apa? Rujukannya kembali kepada Al-Quran. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri di antara kamu. Nah, ulil amri ini orang mengatakan pemerintah. Kalau saya dulu mendengar kajiannya Pak Toha di Rian itu tidak begitu. Ulil amri itu orang pemerintahan yang rujukannya, hukumnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi suatu pemerintahan yang menggunakan undang-undang Quran dan Sunnah itulah ulil amri. Ya benar juga terusnya itu begini. Fa in tanaza'tum fi shay'in, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ila Allah, kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Berarti yang mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasulnya itulah ulil amri. Nah, jadi kembalilah ke sini. Kalau kita kembali kepada aturan Quran tadi, tolak ukur Quran kita apa? Tolak ukur Islam kita apa? Ya Rasulullah tadi itu, ya Quran itu. Nah, Nabi itu berislam itu menggunakan Quran. Makanya akhlaknya Nabi akhlak Quran. Nah, dalam Quran itu isinya apa? Di sini yo moderat, yo radikal. Itu yang dilakukan Nabi. Kalau kemudian kita buang yang radikal, kemudian kita pakai yang moderat, itu maknanya kita mengkufuri yang sebagian isi kitab dan kafir dan iman kepada sebagian isi kitab. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Bahkan Allah akan menghinakan kita dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Ayatnya bisa dilihat dalam Quran surat 2 ayat 85, afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati turadduna ila asyadil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa, dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi intinya kita sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk menerima aturan Allah itu secara keseluruhan menurut Nabi, karena Nabi adalah
sebagai uswatun hasanah, sebagai ittiba. Tapi kalau kita terapkan ya jadi masalah juga. Karena negeri kita itu undang-undangnya beda. Makanya Islam itu beda karena sistem politik di negeri itu. Kalau kita di Arab Saudi beda. Karena menggunakan Quran. Di Indonesia beda lagi. Di Amerika beda lagi, apalagi di Israel. Tambah 14, tambah 6 beda. Jadi perbedaan-perbedaan itu karena dipicu oleh kebijakan politik. Oleh karena itu kita itu perlu memahami itu bagaimana kita menerapkan aturan-aturan Islam itu supaya bisa selamat. Itu yang paling penting. Untuk itu kami sampaikan juga yang namanya hukum qiyas. Hukum qiyas itu suatu hukum yang tidak ada dalam Quran maupun hadis tapi memiliki substansi yang sama. Misalnya, saya tanya, hukumnya narkoba itu kayak apa? Haram tak halal? Zamannya Nabi tidak ada. Narkoba itu tidak ada, sehingga bagaimana kita menghukumi? Nah ternyata substansinya sama. Karena narkoba itu hukumnya memabukkan. Nah zamannya Nabi memabukkan itu namanya khamr. Nah karena substansinya sama, maka narkoba hukumnya sama dengan khamr, haram. Kan begitu. Nah sekarang kalau Allah menuntut kita untuk melakukan hukum sebagaimana yang Allah kehendaki, karena apa? Karena begini. Karena kita dalam beriman itu sebenarnya sudah ada rambu-rambunya. Ya. Bahwa orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan kepada aturan Rasul supaya dia menghukumi di antara mereka, ucapannya ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ini bahasa Jawa nggih. Kalau manut kami dengar dan kami taat. Tapi kalau kita terapkan itu masalah kita. Makanya kita bikin hukum qiyas. Hukum qiyas kita bawa sebuah ayat surat 2 ayat 173 ya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman turra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram. Nek panjenengan mangan dosa. Tapi ayat itu belum tutup. Nek panjenengan delok ayat itu bisa tulisannya lam cilik. Lam cilik itu maksudnya di rumah andek itu. Nek mandek artinya berubah. Kalau misalnya kita ngomong fawailil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, orang sholat kok celaka, itu belum mandek. Ono tombone lam mesti. Kecil. Akhirnya lanjutannya begini. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Maka barang siapa terpaksa memakannya, padahal dia tidak mengendakinya, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Berarti melanggar tadi mboten dosa. Makanya harus ngerti situasi. Kalau kita kaitkan dengan aturan di negeri kita misalnya, yang negeri kita itu kan tidak menggunakan hukum Islam. Panjenengan sampaikan hukum Islam, panjenengan dicap radikal, mau merubah undang-undang negara. Nah kita pakai itu. Berarti kalau kita menerima aturan selain aturan Allah, itu sama dengan kita makan babi dalam keadaan terpaksa. Beda kalau kita makan babi dengan sukarela dibandingkan dengan orang makan babi karena terpaksa. Podo mangane sing situ dosa situ oleh pahala kan begitu. Nah kalau saya ditanya, milih di sampean
aturan negara Islam. Ya, saya milih Islam. Kalau berontak loh, so apa sih berontak? Saya tidak berontak. Itu itu ilmu. Ilmu tidak bisa dihukum. Yang bisa dihukum itu adalah tindak pidana. Gitu. Kalau misalnya aku ngomong komunis itu begini begitu. Tidak apa-apa, itu ilmu kok. Islam itu ya begitu itu begini ilmu. Lalu melakukan tindak pidana apa? Ya maka dulu itu saya pernah diberitahu oleh guru saya, yang guru saya dari Flores ya. Dan waktu itu mendidik saya di tempat apa itu, tempat tertentu gitu. Kalau kamu terpaksa, hakim kamu beri pertanyaan itu tadi. Bagaimana Pak Hakim? Saya sudah menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Dan bagaimana saya menjadi orang Islam yang baik yang tidak melanggar aturan negara? Pasti dia tidak bisa berjawab. Kalau dia tidak bisa jawab, tidak akan melakukan itu. Nah ini kepemahaman ini penting sekali untuk dipahami. Jadi kembali lagi kita kepada merujuk bahwa Rasulullah itu idola, panutan kita. Apalagi ditunjang lagi dengan Quran surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jadi Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan sesuatu. Kepada siapa? Ya kepada kita ini. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah maksudnya. Ya. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini kalau dalam ilmu bahasa Arab itu, nausorobe gitu. Nek di depannya itu kata kerja adanya, kemudian depannya ada kata kerja, ada kata kerja kedua atau ketiga. Maka yang kedua atau ketiga itu jawab. Pertama syarat, yang kedua jawab. Jadi nek syaratnya tadi mengikuti Rasulullah, maka jawabnya ditandai dengan apa? Jazm. Ya sebetulnya cara Jawa mati. Sakjane yuhibbu dibaca yuhbib. Itu tanda mati, jangan lihat tandanya mati. Itu ada hubungannya dengan ini tadi. Itu maknanya, maka diartikan niscaya. Niscaya yuhibbu itu artinya cinta. Berarti niscaya Allah cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa. Nah ini kita pada wau nih, maknanya sih jeneng wau atof itu berarti wau sing gandeng baik sadurunge wau. Jadi nek mengikuti Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Nah pangkat dicintai Allah itu tidak tember-tember, itu berarti waliullah, kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah itu bukan orang yang muda kan, sholat, ngoyo sak sembarang, mboten itu. Wali ini orang takwa. Ya orang-orang kadang salah persepsi, enggak tapi kenal dari wali. Sebenarnya salah. Wali itu orang takwa. Karena mengikuti Rasulullah. Nah ini salah satu bentuk ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita wajib mengikuti Rasulullah. Apalagi di dalam bulan Rabiul Awal. Seorang selalu ngomong tentang itu. Ya kenapa ini kami sampaikan? Karena banyak orang itu mengaku cinta kepada Nabi, mengelulukan salam, pakai selamat macamnya, sangat rindu. Tapi hukumnya tidak bisa menerima semuanya. Masa dipilih-pilih? Apa artinya kita peringati tapi hukumnya kita injak-injak? Maka dalam memperingati Maulid Nabi itu harus mengerti substansinya. Substansinya itu apa? Jadi bukan masalah oleh kagak. Percuma anak-anak itu. Karena kalau kita ngomong ya aku memperingati, aku ngaji materi itu, kata lapor. Kan sulit. Jadi substansinya itu apa?
Nah kalau sekarang nggak ada perang misalnya, nah susahnya supaya iman kita tambah mantap. Karena contoh-contoh Nabi itu luar biasa banyaknya. Yang dicontoh misalnya sekarang terkait keadilannya. Kalau kita mencari keadilan sekarang itu wangil. Contoh paling gampang. Partai-partai itu, ketua-ketua partai itu banyak sekarang yang terlibat korupsi. Tapi zamannya Jokowi dilindungi. Tapi manut mbak aku, kata perkara no, nggak manut tak jeblos no. Gak iso adil. Sing salah aman. Itu terjadi betul itu. Sampai sekarang saya bisa sebutkan partainya, tapi saya nggak mau ngomong. Artinya nggak ada keadilan. Kalau yang berperkara misalnya musuh rezim, wah, dulu amblas. Tapi kalau yang melakukan itu adalah orang-orang rezim sendiri, ya aman. Kadang-kadang kasusnya hilang. Berarti ketidakadilan itu selalu ada. Nah itu pun pada jutaan tahun yang lalu juga telah terjadi ketidakadilan itu. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan nabi yang paling ganteng. Wedok-wedok pada kebimbang, sampai bojone raja kebimbang. Nah akhirnya kan diwadani, bojone raja kebimbang sampai jongos. Mangkel, diundang wedok-wedok. Mari ngono disuguhi buah. Ya, Yusuf ngeterno. Malah karo Yusuf itu kaget. Buah sing dirisi oleh mboten krasa, tak sing dirisi ku tangane. Gak krasa. Terpesona saking ganteng Yusuf. Lah iki bojone raja ini ngatur bagaimana supaya Yusuf bisa berada dalam satu kamar berdua. Terjadi betul. Artinya dua orang ini punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Betul terjadi betul. Artinya apa? Istri raja menginginkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi Yusuf lari, tidak mau. Karena apa Yusuf lari? Karena Yusuf zikir. Zikir itu kan ingat kepada Allah bahwa Allah melihat dirinya. Makanya dia tidak mau melakukan itu. Dikejar sama istrinya karena dia lari, ditarik kainnya, sobek bagian belakang. Karena dibuka pintu kamar, ngarepe wis ana bojone. Lho gini malah hilang, sing wedok malah iki lho Pak, karo wong sinoman lho Pak kok kurang ajar Yusuf iki mau memperkosa saya. Lho itu dibalik ngoten. Akhirnya Yusuf diperiksa. Yusuf diperiksa oleh saiki kepolisian gitu ya. Di BAP. Akhirnya disidang. Nah, setelah disidang ternyata Yusuf tidak bersalah dengan alat bukti apa? Pengakuan dan alat dia tidak memperkosa, buktinya sobek bagian belakang karena ditarik oleh istri raja karena dia tidak mau. Seandainya yang sobek bagian depan, oh Yusuf memperkosa, pasti. Terbukti seperti itu, apa yang terjadi? Yusuf tetap dijebloskan ke dalam penjara. Itu ketidakadilan saat dulu sudah ada. Sampai sing ngukum yang lalu. Nah, Yusuf pernah dihukum itu. Akhirnya apa? Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa ketidakadilan itu zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Cuma bentuk bermacam-macam. Nah, bagaimana keadilan Nabi? Nah, keadilan Nabi ini harapan saya supaya bisa terinspirasi khususnya para hakim-hakim itu khususnya. Umumnya kepada kita menangani apapun kalau bisa harus adil. Adil itu kan tidak mesti harus sama. Lawang kita itu diberi miskin, diberi kaya saja jadi adil. Umum-umum kabeh sugih. Terus wong sugih mangke pengin bangun, kalau sing gelem berarti utang. Lah, utang wis sugih kan utang. Mau melarat kabeh ya padha ae. Kae iso tuku bahan bangunane. Maka dengan kaya miskin sebenarnya juga adil. Ya. Lah Rasulullah itu dalam menegakkan keadilan, beliau ngomong dia tidak pandang bulu. Ya. Seandainya yang melakukan kedoliman atau melakukan pelanggaran hukum itu dari keluarganya,
istrinya ataupun anaknya pasti dieksekusi. Itu kata Rasulullah. Dari sabda beliau sendiri, beliau ngomong, seandainya putriku Fatimah mencuri, la qata'tu yadaha, sungguh aku potong tangannya. Loh ini loh tekad Rasulullah dalam mempertahankan keadilan. Tidak pandang bulu. Nah sekarang ya pandang bulu kalau sekarang. Sulit di dunia ini kalau tidak begitu. Apalagi buatannya manusia. Hukum buatannya Tuhan aja dilanggar, apalagi buatannya manusia. Ya. Nah itu contoh-contoh bagaimana keadilan Rasulullah di dalam menjalankan, dicontohkan kepada kita seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita lihat daya juangnya. Bagaimana Salahuddin Ayyubi itu membangkitkan semangat juang. Rasulullah dalam mendakwakan Islam itu tidak mulus-mulus saja. Hambatan banyak. Para sahabatnya juga banyak yang disiksa, ada yang ditusuk, mulutnya tembus kemaluannya seperti Ammar bin Yasir. Tapi dia tidak kendor. Akhirnya dakwah Rasulullah itu walaupun dia tidak membawa kekerasan, tapi berpengaruh pada sistem politik di sana. Goncang. Akhirnya disepakati bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah. Salah satunya adalah dibunuh. Selesai dibunuh. Tapi di sana itu kan ada aturan ya, membunuh itu di situ ada suku-suku yang berpengaruh juga segar. Akhirnya juga di alternatif yang lain itu diberi kompensasi, diberi tawari harta wanita atau apa itu. Nah, tawaran seperti itu ditolak oleh Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan, seandainya kamu bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah sampai Islam harus dimenangkan atau harus binasakan. Coba, luar biasa. Makanya ketika beliau disuruh politiknya begitu kacau di pemerintahan Quraisy itu, lalu Allah perintahkan untuk berhijrah. Berhijrah tidak sedikit itu jauhnya. Dari Mekah ke Madinah itu sekitar hampir 500 kilo. Kendaraannya mesiji model merke unta. Mungkin ada kuda. Yang lain tidak punya kendaraan, ada jalan. Ditinggalkan. Sampai dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy itu, dia masuk gua. Nah, masuk gua ini lalu diselamatkan oleh Allah. Tiba-tiba di mulut gua itu ada namanya laba-laba, itu akhirnya membuat sarang di situ. Kalau di situ ada sarang laba-laba, tidak mungkin ada orang masuk. Kalau ada orang masuk mesti tidak ada laba-laba itu, karena mesti rusak. Itulah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi perjuangan Rasulullah itu luar biasa, tapi dia tidak pernah kendor, sampai pernah diembargo dan sebagainya. Nah itu terkait daya juangnya. Kemudian kita lihat akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu biasanya orang itu menyampaikan mesti gaya-gaya moderat. Gaya moderat itu misalnya Rasulullah pas berangkat ke masjid didoni. Didoni kira-kira raine ngono lho. Mas doni raine kan siji. Nek wong Arab ambek wong Indonesia itu beda. Nek wong Indonesia itu nek dihina mukanya itu marah. Tapi kalau di Arab enggak. Marah kalau dicekel bokong. Beda dengan kita. Ya. Itu didoni menengah Rasulullah. Gak balas. Moderat. Besok diulangi lagi. Didoni mana? Rasulullah menengah. Nah, menengah itu dua kemungkinan. Karena yang dihina pribadinya atau Islamnya. Kalau yang dihina pribadinya mungkin karena dia diam bisa juga. Tapi kalau Islam yang dihina saya nggak ngerti. Atau mungkin Islam masih lemah. Nah, makanya jangan dijadikan satu patokan itu. Karena nanti ada Quran itu yang menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah itu. Ya. Bareng telung dino sing idoni gak ono. Doleki akhirnya sakit. Nah kira-kira awak dhewe didoni ngono menawa sing idoni loro. Kira-kira bongko pisan lak wis sakit. Ngoten kira-kira.
Rasulullah mboten disambangi. Iso nek lakoni. Lah dengan disambangi itu mungkin dia malu, kelincutan. Mungkin bisa dia masuk Islam. Nomor 1. Nomor 2, Rasulullah itu punya musuh yang namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu bencinya kepada Rasulullah. Toko ujung rambut sampai ujung kaki. Artinya bau jempol. Nah, pada suatu hari Sumamah ini dicekel oleh orang beriman, terus ditaleni nang masjid. Taleni tiang masjid, di sini tidak ada tiangnya, karena sudah sistemnya modern. Nah, dulu mesti ada tiang itu, lalu ditaleni di situ, lalu diinterogasi di BAP, berita acara pemeriksaan. Katakan jawab, GTM, gerakan tutup mulut. Orang zaman saiki adek ngono, ya diajar. Disetrum barang. Betul itu. Satu melihat dengan satu mata. Bahkan mungkin ujung kaki ini digenjret sampai sikile meja ini, kayak mencotot sama kuku ini. Sangat mungkin itu. Cek ini ngomong. Karena gak ngomong diam saja. Besok diperiksa lagi, gak ngomong mana. Nabi diam lagi. Susu ya bingung ya. Sumamah ini bingung, ini Nabi takkan orang menengah. Yang lebih hebat lagi apa? Ketika Nabi itu minum susu, Sumamah diberi susu. Ketika Nabi itu makan daging, Sumamah diberi daging. Lu kan heran ini. Kenapa Muhammad itu saya musuhi tapi kok dia baik sama saya? Mulai goyah, kebenciannya mulai goyah. Lalu dilihat para sahabatnya itu ketika masuk masjid, mesti sikili tengen disi. Adik donga pisan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Barang metu sejemane sikile kiwa, mesti kiwa. Nih kalau kita pakai sandal sikile mencolot sik kiwa baru tanggale sandal sing tengen dilebon. Oh wae wonten. Berarti para sahabat itu begitu tawaduknya kepada Rasulullah, begitu hormatnya kepada Rasulullah. Didelok lagi ketika masuk WC, sikil iki wae didhisikno. Metune sikil tengen. Dilihat semua begitu patuh pada Rasulullah. Akhirnya gugurlah kebencian itu tadi melihat kenyataan seperti itu. Maka yang selama itu dia benci lalu menjadi cinta dan dia menyatakan masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dia orang kafir pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Itulah namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Nah seperti begini kan perlu untuk kita bisa nggak meniru itu. Rasulullah itu kelam ketiga ini dijalur tiga no. Namun sakit tangan. Mabur. Enggak. Tapi itu berdasarkan hadis. Tapi kalau berdasarkan Quran beda. Ya. Quran itu malah begini. Dalam Quran surat Fat. Surat Fat itu surat 48. Ayatnya terakhir 29. Ini dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar. Keras tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Oh, tanda Quran. Gak cocok memang. Memang didoni menengah. Maka saya bisa simpulkan ketika diludahi tadi itu memang Islam belum kuat. Kalau sudah kuat, umat berkotor ya ada nyinggung Rasulullah. Cabut pedang libas. Itu tidak bisa dihina Islam. Nah, seperti ini kan harus kita pahami. Itu ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang kafir. Orang beriman bersikap kepada orang kafir. Orang beriman bersama orang beriman kayak apa? Ruhama'u bainahum. Salah contoh lagi. Ya ayuhan nabi, hei nabi.
Nabi disedangu oleh Allah, dipanggil. Haridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Loh. Nabi dikon ngobarno semangat berperang. Apa gak radikal? Apa nek ngomong radikal? Diperintahkan oleh Allah, pasti dilaksanakan oleh Nabi itu. Terus mau kita buang? Nanti dulu. Kalau panjangan membuang itu berarti panjangan itu tadi iman sebagian, kafir sebagian, tidak boleh. Dan ayat ini juga yang menjelaskan tentang syarat-syarat peperangan. Apa syarat-syarat peperangan? Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jika kamu punya 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1 dibanding 10. Ya. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan jika kamu punya 100 orang, yaghlibu alfa minal ladina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Jika kamu punya 100 orang yang sabar, maka bisa mengalahkan 1000 orang dengan izin Allah. Karena mereka itu kaum yang tidak mengerti. Apa jangan lihat orang-orang yang melakukan kekerasan itu tidak tahu itu, tidak memperhatikan itu, karena dia nggak ngerti ayat itu ayat khos. Ayat itu ayat khusus karena ada syaratnya. Peperangan itu bukan tujuan dalam Islam, tapi solutif. Memberi solusi terhadap gangguan-gangguan dikasih oleh Allah ayat-ayat yang coraknya radikal itu. Sama kan ini angel, karena Quran itu sulit tuh, jangan dikira mudah. Saya katakan sulit itu begini. Dalam Quran itu banyak yang kontradiksi. Satu ayat lain dengan ayat lainnya itu bisa tidak cocok maknanya. Sampai terjadi kisah nyata di dalam tahun 2015 yang lalu di negeri Mesir, seorang bernama Ahmad Kharqon menjadi murtad, tidak pindah agama tapi wis gak gelem agama blas, disebabkan karena dalam Quran banyak yang kontradiksi. 30 juz murtad, apa mana di apal mek lolo akad tok. Matirno. 30 juz murtad. Contoh ayat murtad, contoh ayat yang kontradiksi ini. Wala qad kafara. Jadi teman-teman wis kafir. Wala qad kafara ladina qalu innallaha salisu salasat. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Siapa yang mengatakan Allah salah satu dari 3 Tuhan? Orang Islam? Atau siapa? Siapa Bang Yos? Nasrani. Berarti Nasrani dikatakan oleh Allah laqad kafara. Fi'ilnya mati loh ini. Terus teman-teman kafir. Cara jawabannya ini. Tapi kalau saya bacakan ayat lain beda. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, man amana billah, sapa wong sing iman nang Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Jadi 4 kelompok manusia tadi selamat selama melakukan 3 hal: iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Berarti semua agama sama, pokok melakukan 3 hal. Tak simpulkan lagi, orang tidak perlu masuk Islam kalau ingin masuk surga. Semua agama sama, maka dipahami oleh orang-orang liberal itu semua agama sama. Itulah ayatnya. Quran lagi. Nah, di sini kita harus paham Quran. Muhammadiyah itu bukan Quran hadis. Quran itu kudu ngelontok, kudu pinter. Tak sekedar pinter gimana, tak pengen pinter
tahu masalah, bisa memberikan jawaban. Nah, seperti itu gimana? Kontradiksi, bodoh-bodoh Quran. Nah, akhirnya kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada ilmu. Ilmu untuk memahami ayat. Ilmu untuk memahami ayat itu disebut sebagai ilmu tafsir, kan begitu. Kalau ilmu tajwid, ilmu untuk membaca Quran. Kalau ilmu tafsir, ilmu untuk memahami ayat. Apa perlu dipahami? Memang banyak. Perlu, karena dalam metode mempelajari ayat-ayat Allah itu ada 8 metode. Salah satunya adalah metode bil maksur, metode tahlili, metode sufi, metode ilmi. Ada 8, saya lupa nyebutnya. Bil maksur itu adalah memahami ayat dengan ayat, memahami ayat dengan hadis, memahami ayat dengan asbabun nuzul. Kalau satu ayat kita pahami dengan tiga metode ini, kita akan ngerti maksudnya. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Pikiran kita yang diberi nikmat itu disogeh loh. Padahal tidak. Dalam ayat-ayat disebutkan orang diberi nikmat itu para nabi, para syuhada, para sampai ada 4 gitu. Ini namanya Quran dijelaskan Quran. Quran dijelaskan oleh hadis, beda lagi. Nah, Quran yang saya katakan tadi, sesungguhnya orang iman Yahudi, Nasrani dan sebagainya tadi, itu latar belakangnya ada seorang mu'alaf yang bernama Salman Al-Farisi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu orang-orang taat yang sebelum Islam ada. Lalu turunlah ayat itu tadi. Rasulullah kadang dijawab oleh Allah, sesungguhnya orang iman Yahudi, Nasrani, Sobiin selamat kafir. Pokok melakukan 3 hal. Nah, ayat yang saya bacakan yang pertama tadi itu dikatakan oleh Allah kafir. Berarti Yahudi Nasrani yang dimaksud dalam ayat yang melakukan 3 hal tadi adalah Yahudi Nasrani yang masih tauhid. Kalau sudah tidak tauhid menjadikan Tuhan 3, kafir. Foto Yahudi ini tapi seji posisinya lain. Akhirnya kan tidak bertentangan. Nah, ini makanya perlu kita mempelajari itu. Nah, ini kebetulan saya waktu kuliah itu materinya ini 1 jam sudah. Oh, Pak Pro, pendivisi gitu. Wis 1 jam. Ya ini plek isi langsung. Ini pun ketambah enak pula. Tapi intinya begitu ya. Jadi intinya kita itu dalam memperingati Maulid Nabi itu jangan disebut peringatan harus ngaji nak sejarah Nabi ini loh enak. Enggak bertentangan oleh tagak, bid'ah tagak harus ada itu. Substansinya apa gitu aja loh. Kalau kita lakukan secara seremonial tuh kalau apa-apa. Tapi kalau kita ngerti substansinya, nah kita ambil pelajaran dari yang dilakukan oleh Nabi itu baru dapat. Kalau di Mojokerto lah ya 5.000. Udara lain mana sih, udara lain mana sih. Itu tradisi. Yang penting mari kita jadikan Rasulullah itu sebagai kebanggaan kita, idola kita, ukuran kita dalam hal apa saja. Kalau sudah seperti itu kita tidak akan menyalahi firman Allah tadi bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Benar nggih? Mudah-mudahan manfaat, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.